Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yuhibbu al-qawli ghurura. Wa qala Allah Ta'ala wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan subuh hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan salat subuh pada kesempatan hari ini. Tentu yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM beserta para pengurus semuanya atas undangan kepada kami yang merupakan ini silaturahim pertama ke Masjid Al-Hijrah yang ada di Kompleks Wisma Asri. Dan juga kepada para jemaah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dapat melaksanakan kajian yang ini merupakan selain untuk membentengi akidah umat dari pemurtadan dan penyimpangan ini, tentu ini lahan silaturahim kita untuk memakmurkan masjid yang sudah kita bangun. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kaji kita akan membahas bagaimana membentengi akidah umat ini dari hal pemurtadan dan juga pendangkalan penyesatan akidah. Tentu kalau melihat dari problem dan tantangan umat ini makin lama makin berat, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita bacakan pembahasan kita diawali dari surat Al-An'am ayat ke-112. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah menegaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, kami mengutus Nabi, kami jadikan musuh-musuh Nabi yaitu setan-setan. Nah, dalam ayat ini dijelaskan setan ini ada dua golongan, yaitu dari golongan manusia dan dari golongan jin. Apa pekerjaan setan? Di dalam ayat ini dijelaskan yaitu membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jadi banyak umat manusia di muka bumi ini tertipu oleh bisikan-bisikan setan. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Sehingga ada yang menegakkan kebenaran, ada juga yang menjungkir balikan kebenaran. Maka ketika Allah mengutus Nabi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, Allah jadikan musuh para Nabi itu. Jadi sejak diutusnya Nabi Adam ada musuhnya, diutusnya Nabi Ibrahim ada musuhnya, diutusnya Nabi Musa ada musuhnya, diutusnya Nabi Isa juga ada musuhnya, diutusnya Rasulullah SAW juga ada musuhnya. Nah, kalau Nabi Ibrahim tentu musuhnya berhadapan dengan Raja Namrud. Begitu juga Nabi Musa berhadapan dengan musuhnya yang Allah jadikan, yaitu diantaranya Fir'aun. Dan juga sampai hari ini kita bisa menyaksikan ada yang menegakkan kebenaran Islam, ada juga yang menjungkir balikan kebenaran Islam. Nah, tinggal kita mau di posisi yang mana, apakah mau yang menegakkan kebenaran Islam atau yang menjungkir balikan kebenaran Islam. Nah, dengan munculnya paham-paham yang menyimpang ini sejalan dengan proyek
untuk menghancurkan Islam, membuat agama-agama baru di seluruh dunia, membuat agama-agama tandingan, membuat aliran-aliran yang menyimpang. Itu bagian daripada proyek Yahudi. Kalau Bapak dari membaca dalam buku Primasan, di antaranya inti pokoknya dari 24 pasal adalah dua. Yang pertama, bagaimana menaklukkan dunia. Yang kedua, bagaimana menghancurkan agama. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, ini ayatnya cukup pendek, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil, padahal kalian tahu yang hak tapi kalian sembunyikan. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang bukan Islam. Tidak boleh mencampur adukan salam Islam dengan salam yang bukan Islam. Tidak boleh menggabung-gabungkan salam atau doa Islam dengan doa yang bukan doa dari agama Islam. Nah, sementara sekarang ini juga berkembang menggabung-gabungkan salam, menggabung-gabungkan doa Islam dengan doa-doa yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua kita lihat tadi beberapa ayat Allah untuk menjelaskan bahwa persoalan kita ini sudah disyaratkan oleh Allah. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 120, ini ayatnya juga sudah banyak kita ketahui bahwa Allah menegaskan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian kecuali kalau kalian itu mengikuti milah mereka. Yang dimaksud milah ini bukan hanya agamanya. Boleh jadi agamanya kita tidak ikuti, tapi gaya hidup mereka kita tiru. Pola pikir mereka kita adopsi. Banyak gaya-gaya hidup mereka yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Dari acara ulang tahun, kemudian ada juga misalnya ketika orang ada yang meninggal dunia, maka diganti dengan pakaian yang berserba hitam. Itu tradisi Yahudi. Jadi dalam agama Yahudi, kalau ada orang Yahudi meninggal, raja-raja mereka, maka harus menggunakan pakaian yang serba hitam. Sedangkan Rasulullah SAW menegaskan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu kata Nabi. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi Nasrani tidak akan senang kepada kalian kecuali kalau kalian ikuti milah mereka. Allah juga terangkan dalam surat Al-Imran ayat 100, wahai orang beriman, jika kamu ikuti sebagian dari orang-orang yang diberikan Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Kemudian juga Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Jadi ini isyarat-isyarat yang Allah terangkan kepada kita. Jamaah yang berbahagia, maka melihat perkembangan dan tantangan umat Islam ini, diantaranya yang pertama maraknya pembukaan, yang kedua merebaknya aliran-aliran yang menyimpang atau aliran sesat. Yang menjadi rekor di Indonesia aliran sesat itu justru wilayah Jawa Barat. Jawa Barat ini aliran-aliran menyimpangnya cukup banyak sekali. Di Bekasi saja sudah bermacam-macam yang muncul. Ada yang mengikuti kelompok Al-Qiyadah. Yang Al-Qiyadah ini punya rasulnya Ahmad Basri, yang kemudian mengubah nama menjadi Komunitas Milah, mengubah nama lagi menjadi Gapata. Ada lagi kelompok Anubuah. Macam-macam ini yang ada di Bekasi. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan gerakan sepilis, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Muncul juga gerakan ateisme dan komunisme. Dan ini nampak sekali upaya-upaya untuk merusak Islam dari dalam. Bapak Ibu yang berbahagia, nah apa saja isu-isu yang dituduhkan kepada kita umat Islam, kepada Islam? Padahal Islam satu-satunya agama yang toleran. Tidak ada agama setoleran Islam. Saya sudah kaji kitab-kitab Yahudi, justru Yahudi adalah rasis. Kalau Bapak dan membaca dalam kitab Yahudi, misalnya kalau orang Yahudi minjam tanah, maka tanah itu milik kamu. Sepanjang kamu lihat ke depan, ke wilayah utara, ke timur, ke selatan, sepanjang kamu lihat itu milik kamu. Itu Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi minjam tanah di wilayah Wisma Asri, maka itu milik kamu. Yahudi adalah rasis. Orang Yahudi punya pemahaman di mana hanya satu-satunya kekasih Tuhan adalah bangsa mereka. Jumlah mereka adalah bangsa Goyim, itu bangsa Buddha. Sementara dalam Islam tidak demikian.
Nah, apa saja di antaranya yang sekarang yang isu-isu yang dituduhkan kepada Islam dan kaum muslimin? Antara lain Islam, kita kaum muslimin dituduh intoleran. Kelompok radikalis, fundamentalis, teroris, anti multikulturalisme, anti Pancasila, anti kebinekaan. Inilah muncul yang dinisbahkan kepada kita kaum muslimin. Padahal Islam secara bahasa saja punya makna tunduk patuh, damai dan selamat. Maka kita juga diajarkan tidak boleh kita mencaci maki tuan-tuan mereka. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am 108. Kemudian juga kita tidak boleh memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Jelas Al-Baqarah 256, la ikraha fid din, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Tidak boleh dipaksa orang yang di luar Islam untuk masuk Islam. Tapi ternyata sekarang ini ada anak muslim disuruh oleh ibunya, "Nak, sholat." Apa kata anaknya? La ikraha fid din. Ini salah tempat. La ikraha fid din itu maksudnya tidak boleh paksa orang yang di luar Islam untuk masuk Islam. Begitu juga kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam hal dakwah Islam jelas mengajarkan dengan cara yang luar biasa indahnya. Maka sangat aneh kalau Islam agama yang dituduh intoleran atau agama yang radikal. Kemudian muncul tadi ya diantaranya kaitan dengan salam pluralisme. Padahal kita diajarkan dalam hal toleransi la ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama. Nah sekarang bagaimana umat Islam baru dianggap toleran kalau umat Islam salamnya menggunakan salam pluralisme. Baru diangkat jadi pejabat RT kalau tidak salamnya pluralisme, menggabungkan salam dengan agama-agama lain dianggap intoleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam alaihi om swastiastu, namo buddhaya. Salam apa saja. Pokoknya kalau ada 200 agama, kira-kira 1 jam lah salamnya saja. Apakah boleh yang demikian? Tidak boleh. Siapa yang melarang tidak boleh? Allah menegaskan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi sekarang muncul salam pluralisme, doa bersama lintas agama yang dibacakan oleh tokoh-tokoh agama bergantian. Pertama kiai yang baca doanya, dilanjutkan oleh pastor, oleh pendeta, oleh biksu. Nah, melihat kondisi seperti ini dari mulai berkembangnya 2003-2004, maka Majelis Ulama Indonesia pada saat Munas tahun 2005 akhirnya mengeluarkan fatwa salam yang bagaimana yang boleh atau doa yang bagaimana yang boleh kalau kita doa bersama itu. Kalau doa bersama sesama muslim tidak perlu ada fatwa. Ini karena banyak umat Islam bertanya kepada Majelis Ulama, bagaimana kaitannya dengan merebaknya salam yang digabung-gabungkan itu, dan bagaimana kaitan dengan doa yang digabung-gabungkan itu yang bergantian. Maka Majelis Ulama mengeluarkan fatwa yang boleh, yang bagaimana, yang tidak boleh bagaimana. Yang tidak boleh itu diantaranya doa bersama yang saling bergantian. Yang pertama misalnya kiainya baca doa dilanjutkan dengan tokoh-tokoh agama lain, maka hukumnya haram bagi umat Islam dalam fatwa Majelis Ulama. Kemudian yang kedua yang diharamkan itu dalam fatwa Majelis Ulama kaitan dengan doa bersama itu, teks doanya ditulis bersama-sama, dibacakan bersama-sama, ini juga hukumnya haram. Yang ketiga yang diharamkan dalam fatwa Majelis Ulama yaitu doa yang dipimpin oleh non-muslim haram bagi umat Islam mengaminkan doa, karena mengaminkan doa termasuk doa. Lalu yang mubah yang bagaimana? Yang mubah adalah yang membacakan doa yang muslim, silahkan non-muslim berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Itu hukumnya mubah. Bapak Ibu yang berbahagia, selain ada doa bersama, fikih lintas agama, kawin lintas agama, al-fatihah lintas agama, muncul lagi Natal lintas agama, pesantren multi agama. Jadi santrinya berharap macam-macam agama. Di Indonesia sudah ada beberapa pesantren multi agama. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana diantaranya musuh-musuh Islam di dalam memecah belah umat Islam? Yahudi punya program tadi untuk masukkan Islam, dibikinlah diantaranya agama-agama baru. Nah dalam buku yang ditulis oleh Syed Bernard
Umat Islam itu diklasifikasi, ada yang fundamentalis, ada yang tradisionalis, ada yang modernis, ada yang sekuleris. Inilah orang yang di luar Islam ini, para orientalis membagi-bagi Islam dengan yang demikian. Padahal kita tahu Islam hanya satu. Allah tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 19, "Inna dina indal Islam." Sesungguhnya agama yang diri di situ hanyalah Islam. Tapi di sini ada kelompok Islam yang fundamentalis. Misalnya cirinya apa? Ditulis oleh si Cedric Bernard. Cirinya menolak demokrasi dan kultur barat kontemporer. Kalau ada orang Islam yang menolak ini, maka di sini sarannya hadapi dan harus dilawan. Kemudian tradisionalis, cirinya konservatif dan curiga terhadap modernitas, inovasi dan perubahan. Nah, terhadap kelompok Muslim yang tradisionalis ini harus didukung untuk lawan fundamentalis, untuk dibenturkan. Oh, ini yang fundamentalis dengan makna yang radikalis. Maka dibenturkan antara yang tradisionalis dengan yang fundamentalis. Bapak Ibu jangan sampai mau kita dibentur-benturkan. Tidak ada istilah Islam fundamentalis, Islam tradisionalis. Kita hanya satu. Kemudian yang modernis, ini dunia Islam jadi bagian dari modernitas global barat. Nah, kalau ada orang Islam yang mengikuti apa yang diinginkan oleh barat, termasuk lewat kesetaraan gender, termasuk dengan LGBT ingin dihalalkan, ini harus didukung, dikeluarkan dana oleh mereka luar biasa. Nah, ini cara-cara mereka untuk membagi-bagi klasifikasi umat Islam. Kemudian juga yang sekuleris, ingin dunia Islam itu memisahkan antara unsur agama dengan dunia. Jadi kalau bicara ekonomi, bicara apalagi tidak perlu pakai agama. Agama itu hanya urusan sholat, urusan zakat, haji, itu agama. Nah, ini tidak dengan dalam Islam tidak demikian. Bapak Ibu yang berbahagia, nah kita akan lihat di antaranya muncul proyek-proyek dari yang untuk memecah belah umat Islam. Di antaranya ada munculnya Ahmadiyah, Al-Qiyadah, ya, Isabubi, Lembaga Kerasulan, Bahagia, Syiah, Islam Jamaah, ya. Ada NKW 9, ada Salamullah Eden, ya. Di mana Salamullah Eden ini dia mengaku sebagai Ruhul Qudus, malaikat Jibril, dan malaikat Jibrilnya belum lama mati, ya. Jadi malaikat Jibril di Indonesia ini Pak sempat ditangkap polisi. Jadi polisi Indonesia hebat bisa menangkap malaikat Jibril. Ya. Ini di Indonesia ini jadi muncul aliran-aliran menyimpang itu. Ya. Kemudian juga ada ingkar sunnah dan sebagainya. Nah, saya ingin mendudukan di sini supaya kita ini tidak boleh saling menyesatkan, saling mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Di antaranya ada komunitas atau organisasinya Muhammadiyah. Ada Persis, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsad, ada Fertil, ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon, ada Khairat. Nah, ini bukan sekte dalam Islam, tapi organisasi Islam. Allahnya sama, Nabinya sama, Qurannya sama. Oleh karena itu tidak boleh saling mencaci maki, tidak boleh saling mengkafir-kafir. Kalau mungkin Bapak aktif di Nahdlatul Ulama, aktif di Muhammadiyah atau di Persis, ini adalah saudara kita. Kecuali kalau Al-Qurannya sudah berubah, Al-Qurannya seperti yang dibuat oleh Anies Soros, ya. Karena Anies Soros ini setelah kalah dialog dengan Ahmad Didat menggunakan Al-Quran dalam bahasa Arab tentu. Anies Soros menggunakan Alkitab ini dalam bahasa Arab. Nah, apa kata Ahmad Didat? Tidak bisa mengalahkan Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu aslinya dalam bahasa Arab dan Al-Quran oleh Allah diturunkan dan Allah juga yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Bukti Al-Quran terpelihara dan terjaga, banyak yang hafal Quran 30 juz. Di Palestina yang tiap hari dibombardir oleh jenis Israel, Bapak dan Ibu, 4 tahun sudah hafal Quran 30 juz. 7 tahun, 10 tahun. Di kita saja ada anak yang tunanetra hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan ada bapak-bapak yang sudah berumur 70 tahun ingin hafal Quran 30 juz, mampu menghafal Quran. Teman saya dulu mantan pendeta, saya tanya, apakah Anda hafal kitab ini? Atau ada tokoh-tokoh agama di luar Islam mampu menghafal kitab sucinya? Tidak akan ada yang mampu menghafal kitab suci. Tapi Quran 30 juz bisa dihafal oleh
masih anak-anak, bahkan yang sudah tua pun mampu menghafal. Nah itu janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Nah dari ini tidak boleh saling menyesatkan. Kemudian apa yang harus kita bangun, Bapak Ibu ya? Atau mungkin ini kaitan dengan gerakan Islam kontemporer, ada komunitas-komunitas seperti ini. Tidak boleh kita saling mengkafirkan. Kecuali kalau tadi yang sudah menyimpang secara tidak, nah tentunya kita harus meluruskannya. Nah kita harus pertama membangun ukhuwah, membangun ta'awun untuk saling tolong menolong, dan juga fastabiqul khairat, ya saling berlomba dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang berbeda-beda organisasi ini, mari kita berjalan bersama-sama untuk menghadapi tantangan yang cukup berat ini. Ya. Nah, bagaimana Majelis Ulama? Gimana Majelis Ulama diantaranya punya tugas himayatul ummah, menjaga umat dari pemurtadan, menjaga umat dari penyimpangan, dari aliran yang menyimpang, menjaga umat dari makanan dan minuman yang diharamkan. Ini tugas Majelis Ulama. Termasuk juga Majelis Ulama punya tugas himayatuddin, menjaga agama. Majelis Ulama juga punya tugas himayatud daulah, menjaga negara. Nah kita umat Islam, bagaimana menjaga saudara-saudara kita, Bapak Ibu, bagaimana menjaga anak-anak kita dari aliran yang menyimpang? Maka Majelis Ulama untuk mempermudah kita supaya tidak mudah juga menyesat-nyesatkan orang asal beda dengan kita disesatkan, maka dibuatlah kriterianya. Nah, di antaranya kriterianya yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama ini Bapak dan Ibu supaya mudah mendeteksinya. Di antaranya ada 10 kriteria suatu ajaran dinyatakan menyimpang, dan apabila ada salah satu ajaran yang terindikasi punya salah satu dari ke-10 kriteria ini, bisa dijadikan dasar untuk masuk ke dalam kelompok aliran sesat. Jangan asal beda dengan kita lalu disesatkan, dikafir-kafirkan. Ya. Seperti Islam Jamaah misalnya. Islam Jamaah itu difatwakan sesat oleh Majelis Ulama karena mereka tidak mau sholat berjamaah dengan kita karena menganggap kita ini kafir. Sehingga dia tidak mau diimami oleh bukan kelompoknya. Bahkan sholat kita disiramnya. Nah kita akan lihat apa saja yang 10 ini. Satu aja yang akan menimbang. Yang pertama, mengingkari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Jadi kalau ada satu kelompok atau ada seorang yang mengatakan misalnya rukun imannya jadi 3, maka jelas dia menyimpang. Atau rukun Islamnya misalnya jadi 2, jelas menyimpang. Ada yang mengubah misalnya sholatnya, ya. Sholat 5 waktu diubah jadi 3 waktu, jelas menyimpang. Ada juga yang sholatnya pakai bahasa kita masing-masing, jelas itu menyimpang. Yang kedua, cirinya meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau mungkin mengambil buku primbon misalnya, karena saya baca dalam buku primbon itu kalau orang yang lahir hari Sabtu katanya sering sakit perut. Apa hubungannya hari Sabtu dengan sakit perut? Kemudian yang ketiga, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ini yang paling banyak aliran menyimpang itu mengaku jadi Nabi, maka jadi Rasul. Kita akan lihat diantaranya ya. Ini dulu lah, kita uraikan dulu. Tadi poinnya yang ketiga, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang keempat, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Karena biasanya orang aku jadi Nabi ngaku dapat wahyu. Padahal Al-Quran merupakan wahyu yang dari Allah turunkan. Allah tidak akan utus lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata banyak mutunya. Di Bekasi saja ada banyak yang ngaku jadi Rasul ya. Nanti kita lihat ini. Kemudian yang keempat, suatu ajaran nyatakan menyimpang mengikuti turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang kelima, mengingkari autentisitas dan kebenaran isi Al-Quran. Nah, dengan munculnya kelompok liberal, nah, mulailah katanya Al-Quran Mushaf Utsmani ini bukan firman Allah seluruhnya, hanya 30% saja. Jangankan 30%, satu ayat Quran ditolak saja sudah murtad dan
nazal nanti kawain lahu hafid. Kemudian yang keenam, suatu ajaran yang akan menyimpang itu melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir ulama. Ada sekarang orang nafsir Al-Quran pakai hermeneutik, sehingga muncullah orang yang menghalalkan perkawinan sesama jenis. Ini akibat mengikuti tafsir bukan tafsir para ulama, menghalalkan perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Kemudian yang ketujuh, suatu ajaran yang akan menyimpang itu mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, menolak hadis, menolak sunnah Rasul, cukup Quran saja, itulah kelompok ingkar sunnah. Kemudian yang kedelapan, suatu ajaran yang akan menyimpang, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan para rasul, termasuk melecehkan sahabat-sahabat Nabi. Misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman dikafir-kafirkan, maka itu sudah sesat ajaran yang menyesatkan para sahabat-sahabat Nabi. Banyak ulama sudah keluarkan fatwa. Yang berikutnya juga dia menyatakan yang ke-9, suatu ajaran yang akan menyimpang, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Misalnya ibadah haji tidak perlu ke Baitullah Al-Mukarramah, cukup ibadah hajinya mana? Misalnya ke Danau Aulia, nah itu tidak boleh. Atau mungkin bapak pergi hajinya ke Islamic Center, di situ ada Ka'bah tuh katanya, tidak boleh. Ya. Atau mungkin ada sebagian masyarakat yang perginya misalnya kalau di Jambi itu ke Kerinci, nah tidak boleh. Atau membuat tata cara ibadah sholat tadi pakai bahasanya masing-masing, seperti kasus Usman Roy dari Malang, ya. Katanya supaya khusus sholat kita ini pakai bahasa kaum kita masing-masing. Coba kalau imamnya misalnya orang Jawa, Allah Akbar diganti apa? Allahumma agung. Ada orang Sunda, Allah ageng pisan. Ada orang Betawi, Allah gede banget, kacau. Maka keluar patah. Karena kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Atau mengubah sholat subuh, orang merasa kita masih fit, bikinlah 4 rakaat misalnya. Atau kita karena sudah capek kerja, sholat misalnya hanya 2 rakaat saja, tidak boleh. Nah ini mengubah tata cara ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian ke-10, suatu ajaran yang telah menyimpang, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Karena ini bukan kelompok saya, dikafirkan. Sehingga mereka tidak mau sholat berjamaah dengan kita. Nah ini masalah ya. Jadi dari 10 ini, insya Allah kita akan mampu mendeteksi dari berbagai macam aliran yang menyimpang. Inilah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Nah kita lihat Bapak dan Ibu, dengan munculnya kelompok yang namanya sepilis tadi, sekularisme, pluralisme dan liberalisme, mereka punya pemahaman bahwa semua agama ini sama benar, dikutip Al-Quran. Jadi semua penyimpangan-penyimpangan oleh aliran sesat itu, dia gunakan Quran tapi diselewengkan ayatnya. Ayat Qurannya sama, ya. Tapi dia selewengkan dalam tafsirannya. Ini kita lihat misalnya, ya. Ini ada buku judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Ibarat sebuah roda. Nah, rodanya ada jari-jarinya. Nah, jari-jari roda itu adalah jalan dari berbagai agama menuju pusat roda. Pusat roda adalah Tuhan. Maka tidak boleh kita mengatakan agama Islam saja yang benar, agama lain salah. Tidak boleh. Pokoknya harus semua agama setara sejajar. Itu cara untuk merusak akidah umat Islam lewat paham pluralisme agama. Nah ini berangkat dari pemikiran versi Huston Smith ini. Jadi ini digambarkan agama-agama semua menuju Tuhan. Jadi semua agama sama. Nah padahal Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Imran ayat 19, Inna dina idal Islam. Sesungguhnya agama yang dirilis adalah hanya Islam. Termasuk Allah tegaskan lagi di dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama Islam, maka sekali tidak akan diterima oleh Allah dan dia akan termasuk orang yang merugi. Nah inilah maka dengan dasar ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terhadap paham sepilis atau
atau sekularisme dan liberalisme hukumnya haram dalam fatwa majelis ulama.